Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Nantinya untuk masuk tes perguruan tinggi negeri itu soalnya berbentuk TPS ya, tes potensi skolastik. Matematika tes potensi skolastik, di mana untuk mengerjakan soal-soal bentuk seperti ini kita membutuhkan nalar yang cukup tinggi ya, nalar yang cukup tinggi. Sedangkan teori yang digunakan tidak terlalu banyak. Maka di ASJ Channel ini kita dibiasakan untuk mempelajari matematik dengan menggunakan nalar. Karena dengan menggunakan nalar ini matematika akan terasa lebih mudah ya, Baik, pagi ini saya akan membahas tentang soal aplikasi ya, aplikasi dari eksponen dan logaritma. Aplikasi dari soal dari eksponen dan logaritma. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang saya ambil dari Quran surat ke-94 ayat yang ke-6. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Atau ada juga yang mengartikan ini beserta kesempitan akan ada kesempatan ya. Banyak sekali contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa memang kadang itu terasa sempit ya, tapi kalau kita manfaatkan keadaan itu bahkan menjadi suatu kesempatan, Contoh dari kasus pandemi COVID-19 kemarin itu kesempitan bagi semua orang. Karena apa? Karena kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa keluar rumah, karena kita khawatir tertular dan lain sebagainya. Nah itu sempit rasanya ya, nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang pandai menggunakan peluang, itu merupakan kesempatan. Yaitu apa? Bisa berjualan masker. Niatnya ya untuk menolong orang ya, agar apa? Agar tidak tertular. Tapi dengan cara seperti itu dia juga mendapat keuntungan. Belum lagi yang bisnis bisnis PCR, swab dan lain sebagainya. Bagi mereka itu merupakan sebuah kesempatan sehingga mendatangkan rezeki. Niatnya jangan bisnis semata-mata, tapi apa? Menolong orang ya, agar tidak tertular. Dan kalau ada yang sudah tertular, agar bisa apa? Bisa menghambat, atau bisa menyelamatkan dan lain sebagainya. Niatnya baik ya. Tapi dari niat yang baik itu akan muncul apa? Akan mendapatkan suatu keuntungan. Jadi ingat-ingat, itu hanya satu contoh aja. Banyak lagi contoh yang bisa kita ambil. Di balik sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Atau bisa diubah, sesungguhnya bersama kesempitan pasti ada kesempatan. Oke ya, manfaatkan itu dan dipikirkan dengan baik untuk membantu sukses kita ya. Baik, sekarang saya membahas contoh pertama. Soal cerita ya, aplikasi dari bab eksponen dan logaritma. Sebuah koloni bakteri terdiri dari 100 bakteri. Ya. Setiap 5 menit setiap bakteri membelah diri menjadi 2. Bakteri itu kan berkembang biaknya dengan membelah diri ya. Jadi setiap 5 menit membelah menjadi 2. Satu bakteri membelah jadi 2. Tentukan persamaan fungsi yang menyatakan banyaknya bakteri. Banyaknya bakteri dinyatakan dengan Y. Itu di soal sebagai fungsi waktu
T jam ya, T ya, T-nya waktu, jam, dalam satuan jam. Jadi kalau saya buat tabelnya seperti ini, mula-mula ada 100 bakteri ya di soal ya. Karena satu bakteri berkembang atau membelah menjadi 2, maka 5 menit pertama, jadi setelah 5 menit pertama berarti jadi 100 kali 2, 200 ya. Lalu 5 menit berikutnya, 5 menit kedua berarti. Jadi yang ini dikalikan 2 lagi, karena apa? Karena 1 membelah diri jadi 2. Ini 100 kali 2 kali 2. Sehingga kalau ditulis jadi 100 kali 2 kuadrat, ini 2 kali 2 kan 2 kuadrat. Terus 5 menit ketiga berarti 100 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi ini dikalikan 2 lagi gitu loh. Berarti ini. 2-nya ada berapa ini? 3. Maka ditulis 2 pangkat 3. 100-nya tetap. Berarti ini bisa kita simpulkan kalau 2-nya pangkat 1. Kalau kedua, 2-nya pangkat 2. Kalau ketiga, 2-nya pangkat 3. Sehingga 5 menit ke N, 2-nya pangkat N. Itu sudah, ini berarti sudah apa? Sudah jawaban A tadi. Tentukan persamaan fungsi yang menyatakan banyaknya bakteri Y. Nah, ini Y ini. Bisa ditulis Y sudah. Di mana apa? N-nya itu adalah apa? 1 jam dibagi berapa? 5 menit ya, 5 menit. Kenapa kok 5 menit? 5 atau ini T jam ya, jangan 1 jam, T jam per 5 menit. Kenapa kok 5 menit? Karena tadi di soal dikatakan apa? Setiap 5 menit membelah menjadi 2. Kalau setiap 2 menit berarti di sini bagi 2. Gitu ya. T jam bagi 2 menit. Kalau setiap 10 menit berarti T jam bagi 10. Ini sudah, pertanyaan A sudah selesai. Yang B sekarang. Berapa banyaknya bakteri dalam 1 jam pertama? Jadi kalau yang B, kalau T-nya 1 jam berarti N-nya sama dengan apa? Ini kan 60 menit ya toh? 60 menit. Berarti sama dengan 60 menit dibagi 5 menit. Berarti N-nya 12 ya. Maka bisa langsung kita buat begini langsung. Banyaknya bakteri, banyak bakteri adalah apa? Sama dengan Y sama dengan 100 kali 2 pangkat 12. Ini yang dipakai, 100 kali 2 pangkat 12. Jadi N-nya 12 dari sini ya. Ya ini tinggal dihitung itu aja ya. 2 pangkat 12 itu tinggal pakai kalkulator. Insya Allah bisa ya. Itu yang B. Sekarang pertanyaan yang C. Ini kalau yang saya hitung ini hasilnya 409.600 ya. 400 ini kalau saya hitung pakai kalkulator tadi 409.600 bakteri ya. Bakteri. Terus sekarang yang C. Lama waktu yang dibutuhkan agar koloni bakteri menjadi 5.000. Jadi maksudnya ini gini, kalau Y-nya jadi 5.000, T-nya berapa gitu ya. Maka tetap menggunakan yang ini ya, yang ini tetap. Jadi berapa? Y-nya diganti 5.000, tulis. 5.000 sama dengan berapa? 100 kali 2 pangkat N. Kita cari N dulu sebelum nyari T-nya ya. Sebelum nyari T-nya. Berarti ini nolnya coret 2. Nolnya coret 2 berarti 50 sama dengan apa? 2 pangkat N. Nah ini kan bentuk eksponen ini. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, hafalannya, caranya. Kalau nggak hafal dibuat gini aja, dilogaritmakan begini. Logaritma 50, di sini juga dilogaritma 2 pangkat N. Ini kalau nggak hafal ya. Jadi memang tadi saya bilang di awal kenapa kita gunakan logika, pakai nalar ya, tidak banyak menghafal. Ini kalau di buku-buku disuruh hafalkan, tapi kalau kita tidak ya. Agar cepat, kalau ini 2 pangkat N, maka di sini dikasih 2 gitu. Di sini dikasih 2. Gitu. Kalau ini 3 pangkat N, di sini kasih 3, di sini 3. Paham ya? Ini berarti N-nya turun sini. Nah, sini ya.
N sama dengan berapa? 2 log 50. Nah, gitu. N-nya 2 log 50. 2 log 50 itu kalau kita hitung pakai kalkulator 5,6 ya. 5,6. Nah, kalau kita pakai yang ini sekarang, N itu sama dengan T dibagi 5. Berarti T-nya berapa? 5N, ya toh? T-nya berarti sama dengan 5N. Ini 5,6 sekian ya. Maka ini sama dengan berapa nanti? 5 kali 5,6. Sama dengan berapa? Ini pasti dalam bentuk apa? Dalam bentuk menit ya. Kalau nanti mau diubah ke jam berarti dibagi 60. Paham ya? Ini tinggal pakai kalkulator aja ini ya. Tidak sulit ya. Jadi yang ini terutama ya, diingat-ingat bahwa tidak mesti kita itu harus hafal, bisa pakai logika kita, bisa kita pakai nalar kita. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal dan pembahasan atau soal aplikasi dari eksponen dan logaritma. Oke, sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi itu berupa bakteri, koloni bakteri, yang kedua ini berupa tabungan ya, tabungan. Kita akan sering nabung di bank ya. Kalau kita nabung di bank itu kita akan mendapatkan bunga. Kalau di matematik nanti di kelas berapa gitu akan ada bunga majemuk. Nah, itu yang akan dipakai di bank ya, di bank. Nah, kalau kalian mempelajari itu nanti sebetulnya dasarnya sudah ini dari contoh soal nomor 2 ini. Kalau contoh soal nomor 2 ini kamu paham, rumus bunga majemuk kamu sudah bisa mencari nanti ya. Yang nanti akan diajar di kesempatan yang akan datang. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya beritahu bahwa di belakang nanti ada soal, beberapa soal yang bisa kamu coba untuk berlatih ya, untuk berlatih. Jika kamu ada kesulitan atau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa menghubungi nomor WBA pribadi yang ada di paling belakang. Ya, yang serius ingin bertanya, berdiskusi pasti dilayani ya, pasti dilayani. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ahmad menabung uangnya sebesar 10 juta di bank dan memperoleh keuntungan sebesar 10% per tahun. Berapa? Yang A, berapa banyak tabungan Ahmad dalam 4 tahun pertama? Yang B, berapa lama Ahmad harus menabung di bank agar uangnya menjadi 20 juta? Ini sebetulnya mirip dengan soal yang pertama tadi. Cuman yang pertama tadi itu menghitungnya lebih sederhana gitu. Kalau ini agak rumit sedikit gitu ya. Ini mula-mula ada 10 juta. Ini jumlah tabungan dalam juta ya. Ini 10 juta berarti. 10 juta. Lalu mula-mula sekian. Berarti tahun pertama kan mula-mula itu tahun ke-0 ya. Tahun ke-1 berarti ini 10 ini loh. Yang ini tulis ditambah 10% dari ini. Ini 0,1 ini kan 10%. 10 per 100 kan 0,1. Nah ini 0,1 dari 10% ya. Kalau 20% berarti 0,2 gitu, dan seterusnya ya. Ini 10 dari ini ya. Dari sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau ini dan ini kan sama. Bisa dikeluarkan jadi ini. Ini loh, yang ini sama. Yang tidak sama dikasih kurung. Ini di depan 10 kan ada 1 gitu ya. 1 saya tulis ini 1. Nih 10 kali 1 kan 10. Di depannya 10 ada 0,1. Ini 0,1. Paham ya? Nah, terus tahun kedua berarti yang ini tulis ini. Ini kan uang kita sudah ini, tabungan kita sudah ini tulis. Ditambah 10%-nya bunga. 10% dari ini. Mana ini 0,1 kali ini. Ini hasilnya. Ya toh, berarti coba perhatikan ini dan ini sama ya, maka dikeluarkan jadi ini ya. Kalau ini sudah keluar di depannya kan ada 1 ya, berarti ini 1. Kalau ini keluar di depannya kan ada 0,1, ini 0,1.
Karena ini dan ini sama, ditulis 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Paham ya? Nanti agar lebih mudah, agar lebih tidak rumit, yang ini kamu anggap apa? P misalnya. Maka ini P, di sini apa? 1, ini 1 ditambah P gitu dan seterusnya nanti ya. Dikasih angka lain, boleh. Terus berikutnya, tahun ketiga, berarti yang ini ditulis, yang ini. Ditambah 10%-nya ini. 10%-nya ini 0,1 kalikan ini. Nah inilah. Kalau ini dengan ini kan sama. Nah gitu. Berarti bisa dikeluarkan jadi ini. Sama seperti tadi. Kalau ini sudah keluar, di depannya kan ada 1. Maka ini 1 ditulis. Ditambah, kalau ini sudah keluar, di depannya ini. Maka ini yang ditulis, ini 0,1. Perhatikan ini dan ini sama enggak? Sama. Maka ditulis 1 tambah 0,1 pangkat 3. Seperti soal nomor 1 tadi. Tahun pertama di sini berpangkat 1. Ini berpangkat 1 kalau ditulis, ya toh? Tahun kedua di sini berpangkat 2. Tahun ketiga di sini berpangkat 3. Berarti tahun keempat di sini pangkat 4. Kalau tahun ke N berarti berpangkat N. Nah ini loh yang disebut rumus bunga majemuk nanti ya. Jadi kamu sudah bisa mencari rumusnya itu seperti ini cara mencarinya. Nah sekarang pertanyaan A, berapa banyak tabungan Ahmad dalam 4 tahun pertama? Jadi kalau N-nya 4 harusnya ini diganti 4 begitu aja langsung ya toh? Berarti yang A, pertanyaan A ya, selama berapa? 4 tahun. Berarti N-nya berapa? 4. Jadi banyaknya tabungan sama dengan berapa nanti? 10 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 4. Berarti 10 juta 1,1 pangkat 4 itu berapa? 1,4641 ya toh? Ini berarti sama dengan berapa? Karena ini juta tadi, berarti sama dengan 14 juta itu 641.000 ya. Ini karena satuannya juta tadi ya. Jadi ini kalikan 1 juta ya. Berarti hasilnya ini. Jadi dengan menabung satu kali saja, menabung 1 kali saja sebesar 10 juta dan setiap tahun dapat bunga 10%, maka setelah 4 tahun uangnya menjadi sekian. Paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Contoh yang kedua ini, pertanyaan yang B, berapa lama Ahmad harus menabung di bank agar uangnya menjadi 20 juta? Nah, dari pembahasan kita yang A tadi itu, sebetulnya kita mendapatkan rumus seperti ini. Jumlah tabungan dalam N tahun, yaitu MN sama dengan M0. M0 ini yang ditabung pertama tadi itu. Berarti 10 juta ya. Ini 10 juta. Ditambah 1 ditambah I. I-nya itu bunga. Berarti kalau 10% berarti 0,1. Ya. N itu lamanya, banyaknya tahun. Nah, sekarang kalau menjadi berapa tadi? 20 juta, maka ini jadi 20 juta, saya tulis gini 20 juta. M0-nya tadi yang ditabung pertama berapa? 10 juta kali 1 karena 10% berarti ini 0,1 pangkat N. Nah itulah. Berarti ini sudah nggak sulit, ini nolnya bisa dicoret begini aja ya toh. Jadi kalau begitu 2 sama dengan berapa? 1,1 pangkat apa? N. Ini kalau kamu hafal pakai rumus logaritma itu boleh. Tapi kalau nggak hafal gini kan aja. Logaritma 2 sama dengan logaritma 1,1 pangkat N ya. Lalu N-nya turun sini. Jadi berapa nanti? Ke sini. Logaritma 2 sama dengan N kali logaritma 1,1. Yang ini ke sana ya toh. Itu kalau nggak mau menghafal ya toh. Maka jadi berapa? N sama dengan berapa? Logaritma 2 dibagi logaritma 1,1. Logaritma 2 itu berapa?
0,301. Pakai daftar logaritma ya, atau kalau nggak punya pakai kalkulator ya. Kalau enggak pakai laptop itu bisa dihitung. Kalau di laptop cukup logaritma berapa? Logaritma 2 berapa gitu tok ya. Sudah keluar sendiri nanti. Terus yang logaritma 1,1 itu berarti berapa? 0, ini sudah saya hitung 0,0413 ya. 4139. Ini pun kita pakai kalkulator, kita dapat 7,27 tahun ya. 7,27 tahun. Jadi dalam waktu 7,27 tahun, maka uang tabungan Ahmad akan menjadi 20 juta. Bisa dipahami ya? Ini tidak sulit, cuman apa? Hitungnya agak lama dan butuh kalkulator. Memang ini bukan soal untuk tes masuk gitu, bukan. Tapi apa? Kalau untuk tes masuk ya cuma barangkali sampai ini gitu ya, sampai yang tidak perlu menggunakan apa? Kalkulator. Paham ya? Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.